Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat-surat pendek. Kita masuk ke surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini merupakan surat Makkiyah, yaitu yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan surat Al-Ikhlas ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah hadis tentang seorang yang senantiasa kalau imam itu sebelum ruku mesti baca surat Al-Ikhlas dulu. Jadi Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca surat, nanti ditutup dengan surat apa? Al-Ikhlas. Kemudian para sahabat yang diimami oleh orang ini kemudian bertanya-tanya. Akhirnya mereka laporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan agak janggal ya. Artinya selesai baca surat bukannya langsung ruku, tapi ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Maka ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, saluhu, tanyakan kepada dia kenapa dia melakukan hal tersebut. Maka ketika ditanyakan, dia mengatakan li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas itu berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan saya suka untuk membacanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akhbiru annallaha yuhibbuh, kabarkan kepada dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Jadi mencintai surat Al-Ikhlas menjadikan seorang itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain ada imam di Masjid Quba yang dia kebalikannya, habis baca Al-Fatihah mesti baca surat apa? Al-Ikhlas dulu. Habis Al-Ikhlas baru baca surat yang lainnya. Sehingga para sahabat menanyakan akan hal tersebut. Kenapa? Ya. Kenapa tidak mencukupkan saja dengan surat apa? Al-Ikhlas. Jadi kalau sudah baca Al-Ikhlas ya sudah, nggak usah ditambah dengan surat yang lain. Maka sahabat ini mengatakan, kalau kalian nggak suka, ya cari imam pengganti. Ya. Maka para sahabat ini nggak mau ada imam menggantikan apa? Dirinya. Akhirnya mereka menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanyakanlah dia, kenapa engkau senantiasa baca Al-Fatihah, tidak mencukupkan dengan kenapa engkau senantiasa baca Al-Ikhlas, enggak mencukupkan saja dengan Al-Ikhlas tapi menambah dengan surat yang lainnya. Maka sahabat ini mengatakan inni uhibbuha, karena saya mencintai surat Al-Ikhlas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah,
kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas itu akan memasukkan engkau ke dalam surga. Ini menunjukkan surat Al-Ikhlas sangat mengandung makna yang sangat luar biasa. Bahkan juga disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ketika beliau sedang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang yang membaca surat Al-Ikhlas. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat, telah wajib. Maka Abu Hurairah tanya, "Wa ma wajabat?" Apa yang dimaksud dengan telah wajib itu wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat lahul jannah. Wajib bagi dia masuk ke dalam apa? Surga. Jadi baca surat Al-Ikhlas yang menjadikan dia wajib masuk ke dalam surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang diperselisihkan akan kesahihannya, jadi para ulama berselisih, ada yang mendoifkan hadisnya, ada yang mensahihkan. Di antara yang mensahihkan adalah Syekh Albani rahimahullahu taala, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Ikhlas asyra marrah." Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, maka dia akan dibangunkan untuknya istana di surga. Jadi siapa yang baca surat Al-Ikhlas 10 kali akan dibangunkan untuknya istana di surga. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa daripada surat Al-Ikhlas. Pastinya yang membaca kemudian dimasukkan ke dalam surga itu adalah yang memahami akan makna daripada surat Al-Ikhlas. Bagaimana seorang dia baca surat Al-Ikhlas tapi datang ke kuburan kemudian meminta kepada penghuni apa? Kubur. Ini relevan atau tidak, Pak? Bacanya Al-Ikhlas tapi datangnya kemana? Kubur, atau meminta kepada selain apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacanya dia kepada surat Al-Ikhlas itu enggak ada manfaatnya. Jadi membaca surat Al-Ikhlas yang menjadikan seorang itu akhirnya dimasukkan ke dalam surga adalah ketika dia memahami kandungan daripada surat tersebut, sekaligus juga dia mengamalkan kandungan yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat yang lainnya berkenaan dengan surat Al-Ikhlas ini disebutkan ada seorang yang dia mendengar ada orang baca surat Al-Ikhlas kemudian diulang-ulang. Kemudian dia keesokan paginya datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan kepada Nabi bahwa semalam dia mendengar ada orang baca surat Al-Ikhlas kemudian diulang-ulang. Seolah-olah orang ini meremehkan surat apa? Al-Ikhlas. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu dia sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Dalam hadis yang lain juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ayajizu ahadukum ayyaqra sulusal Qur'an fil lailah?" Apakah kalian gak sanggup baca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Sepertiga Al-Qur'an itu berarti berapa juz, Pak? 10 juz ya. Apakah kalian gak mampu baca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Fasyaqqa dzalika alaihim, maka hal tersebut menjadikan berat para sahabat. Gimana? Ya siapa yang mampu baca ya setiap malam sepertiga apa? Al-Qur'an. Maka para sahabat mengatakan, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Siapa yang mampu membaca setiap malam itu apa? 10 juz. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahul wahidus samad sulusal Qur'an. Bahwasanya Allahul wahidus samad yaitu surat Al-Ikhlas adalah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Apa makna sepertiga Al-Qur'an itu, Pak? Apa maknanya? Surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Qur'an. Kandungannya apa surat Al-Ikhlas itu? Kandungannya apa? Tauhid. Jadi Al-Qur'an itu secara keseluruhan membahas tentang 3 topik bahasan.
Jadi Al-Quran itu secara keseluruhan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama adalah membahas tentang hukum-hukum. Ya, jadi sepertiga daripada Al-Quran itu membahas tentang apa? Hukum-hukum. Kemudian yang kedua adalah membahas tentang cerita-cerita. Ya, sepertiganya seperti kisah apa? Kisah Fir'aun, ya kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, ya, alaihimussalam. Kemudian sepertiganya lagi adalah membahas tentang apa? Tauhid. Jadi itu makna daripada surat Al-Ikhlas itu, dia sama dengan sepertiga Al-Quran. Oleh karena itu siapa yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali berarti dia apa? Membaca Al-Quran 30 juz. Benar nggak Pak? Jadi baca 3 kali Al-Ikhlas seperti dia membaca ya Al-Quran 30 juz. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa yang membacanya itu dia mendapatkan pahala seperti seolah-olah dia membaca 30 juz Al-Quran. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali seperti membaca 30 juz daripada apa? Al-Quran. Hanya saja tidak berlaku ketika misalkan seorang bernadar, saya kalau nanti saya sukses, saya bernadar untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Ya. Habis itu beneran sukses. Kemudian dia menjalankan nadarnya untuk menghatamkan Al-Quran 2 kali itu dengan baca surat Al-Ikhlas sebanyak 6 kali. Bisa atau tidak, Pak? Ya, bisa atau tidak? Jadi dia bernadar menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Kemudian apa? Kemudian dia jalankan nadarnya dengan baca Al-Ikhlas sebanyak apa? 6 kali. Berlaku atau tidak? Tidak berlaku. Ya, jadi tidak berlaku. Jadi surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, disebutkan pahalanya. Kalau kita baca Al-Ikhlas maka seperti membaca 10 juz. Kalau kita baca 3 kali berarti ya kita seperti yang mendapatkan pahala kita membaca Al-Quran 30 juz. Ya, maka ini keutamaan yang sangat besar daripada surat Al-Ikhlas. Namun bukan berarti tadi ya ketika seorang bernadar, dia bernadar untuk menghatamkan Al-Quran, kemudian dia jalankan nadarnya dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka ini tidak apa? Tidak sah. Sebagaimana juga seorang ketika dia sholat baca Al-Ikhlas aja, sah atau tidak? Padahal kan baca Al-Ikhlas 3 kali itu seperti baca satu Quran. Yang namanya satu Quran kan di dalamnya ada surat apa? Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat. Sah atau tidak? Ya tetap tidak apa? Tetap tidak sah. Ya, jadi disebutkan ini berkaitan dengan pahala. Maka ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi mereka yang mau membaca surat Al-Ikhlas kemudian dengan menghayati maknanya dan mengamalkannya, maka akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan bahwasanya mencintai surat Al-Fatihah Al-Ikhlas itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Kemudian mencintai Al-Ikhlas itu menjadikan seorang akan dimasukkan apa? Ke dalam surga. Kemudian juga surat Al-Ikhlas bila dibaca sebanyak 10 kali menurut hadis yang diperselisihkan akan kesahihannya itu nanti akan dibangunkan apa? Dibangunkan istana di surga. Bahkan dalam lanjutan hadisnya ini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Idzan astaghfir." Kalau begitu kami akan perbanyak membaca Al-Ikhlas ini wahai Rasul. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu aktsar wa atyab." Allah itu lebih banyak karunia-Nya dan lebih baik pula apa? Karunia-Nya. Maka ini surat jangan kemudian kita remehkan. Jangan kemudian ada imam baca Al-Ikhlas, Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi. Ya, kayak nggak punya hafalan aja misalkan. Padahal ini bisa jadi imamnya kalau ditanya, Pak kenapa Pak Al-Ikhlas saja Pak yang dibaca? Bisa jadi dia membaca Al-Ikhlas itu karena apa? Cinta terhadap surat Al-Ikhlas. Bukan karena hafalannya cuma surat apa? Al-Ikhlas. Tapi bisa jadi karena dia cinta terhadap surat Al-Ikhlas. Jadi ini keutamaan ya. Keutamaan yang sangat luar biasa daripada surat
Al-Ikhlas. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa asbabun nuzul daripada surat Al-Ikhlas ini? Jadi sebelum kita berbicara surat asbabun nuzul, di dalam Al-Quran itu ada 2 surat yang dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Selain surat Al-Ikhlas ini surat apa lagi? Ada surat apa? Al-Kafirun. Ya, jadi Al-Kafirun itu juga dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan dengan surat Al-Ikhlas? Karena keduanya, ya, Al-Ikhlas dan Al-Kafirun itu membahas tentang apa? Membahas tentang berlepas diri dari kesyirikan. Ya, jadi dua-duanya membahas tentang berlepas diri dari kesyirikan. Oleh karena itu kedua surat ini sering digandengkan. Seperti apa? Seperti kita sholat sunnah ba'diyah maghrib, ya, qobliyah subuh. Kemudian sholat apa lagi? Sholat witir, ya. Kemudian sholat apa lagi? Sholat 2 rakaat tawaf, ya. Itu disunahkan baca rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa asbabun nuzul daripada surat Al-Ikhlas ini? Disebutkan asbabun nuzulnya adalah ketika orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, unsub lana rabbak, nasabkanlah Rabbmu, sebutkan nasab Rabbmu. Nasab itu apa, Pak? Ya, silsilah apa? Orang tua, yaitu bin ya, fulan bin fulan bin fulan, itu adalah apa? Nasab. Jadi ini orang-orang Quraisy datang kepada Nabi disuruh menyebutkan nasabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan, ya, nasab daripada Tuhanmu. Maka turunlah surat Al-Ikhlas ini, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah kepada mereka, huwallahu ahad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Ya. Maka makna daripada huwallahu ahad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, adalah Allah Subhanahu wa taala esa dalam rububiyahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala esa dalam apa? Uluhiyahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga esa dalam asma was sifat. Jadi makna daripada Allah Subhanahu wa taala Maha Esa adalah esa dalam rububiyah. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu, Pak? Ya. Rububiyah itu adalah terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti menciptakan, menghidupkan, ya, mematikan, kemudian mengatur, ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Maka ketika misalkan ada orang yang dia percaya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, maka dia terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Contohnya seperti apa, Pak? Orang yang punya keyakinan bahwa ada selain Allah yang mengatur alam ini. Contohnya seperti apa? Orang-orang yang bagaimana? Yang dia punya kepercayaan ada selain Allah yang mengatur alam ini. Itu orang-orang yang punya keyakinan dengan Nyi Roro Kidul. Kalau misalkan tidak disembelihkan kurban, enggak disembelihkan kerbau, menurut mereka apa? Nanti Nyi Roro Kidul bisa marah sehingga akan terjadi malapetaka. Ini kan tandanya apa? Dia meyakini ada selain Allah yang mengatur apa? Alam ini. Paham, Pak, ya? Jadi mereka-mereka ini terjatuh ke dalam syirik apa? Syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan juga gunung-gunung yang ada penunggunya, yang mereka meyakini demikian, nanti kalau misalkan nggak dikasih sajen, nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, bisa marah sehingga bisa menimbulkan malapetaka. Ini tandanya dia meyakini ada selain Allah yang mengatur alam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala esa dalam rububiyahnya.
Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam uluhiyahnya. Uluhiyah itu apa uluhiyah? Ya, terkait dengan perbuatan siapa? Manusia, terkait dengan perbuatan hamba. Yaitu bahwasanya kita ini beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, ya, kemudian salat hanya untuk Allah, puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh kemudian kita beribadah, berdoa kepada selain Allah, karena Allah Subhanahu wa taala itu esa di dalam uluhiyahnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam asma was sifat. Ya, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah. Namun nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah nama-nama yang sempurna, yang sesuai dengan hakikatnya, tidak sebagaimana manusia. Kita ambil contoh ya, As-Sami. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami. Artinya apa As-Sami itu, Pak? Artinya yang maha mendengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar. Selain mendengar, Allah Subhanahu wa taala juga memahami. Tidak sebagaimana manusia. Manusia itu dia mendengar, tapi terkadang tidak apa? Memahami apa yang dia dengar. Ada yang dari Batak nggak di sini, Pak? Ya, mohon maaf, ada nggak? Kalau ada, kemudian dia ceramah pakai bahasa Batak, paham atau tidak kita, Pak? Nggak paham, tapi dengar atau tidak? Dengar, ya. Dia ngomong, kita dengar, tapi kita nggak paham. Kemarin saya mau cari muhadoroh ya di YouTube, saya cari searching pakai bahasa Arab. Keluar itu muhadoroh, saya lihat sih seperti bukan orang Arab, tapi judul muhadorohnya pakai bahasa Arab. Saya dengerin, dia pembukaannya bagus sekali, ya, muqaddimahnya. Tapi kesini-sininya ini bahasa apa? Ternyata bahasa Urdu atau bahasa India. Ya, jadi kelihatan bagus, tapi ternyata pas didengar, ya saya dengar, tapi saya nggak paham apa yang dia apa sampaikan. Itulah pendengaran apa manusia. Pendengar manusia itu dia terbatas. Kita mendengar, tapi kita nggak paham. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar dan Allah paham. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak keliru dalam mengabulkan permintaan hamba yang diminta dalam satu waktu dengan bahasa yang berbeda-beda. Contohnya misalkan ketika jamaah haji itu wukuf di Arafah. Itu kan semuanya apa? Berkumpul ya di Arafah, semuanya dalam satu waktu itu mengangkat tangan berdoa kepada Allah dengan bahasanya yang berbeda-beda. Dari Indonesia aja bahasanya udah beda-beda. Jamaah haji Indonesia, ada yang pakai bahasa Jawa, mungkin ada yang Sunda, Papua, Sulawesi, Sumatera, ya, macam-macam. Belum lagi dari India, katanya India itu ada sekitar 15 bahasa, belum lagi yang orang Afrikanya. Dalam satu waktu itu mereka berdoa minta kepada Allah, Allah dengar, dan Allah Subhanahu wa taala paham permintaan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan mereka sesuai dengan permintaan, tidak keliru. Tidak sebagaimana kita, misalkan kita sebagai penjual nasi ya. Kemudian datang 10 orang secara bersamaan. Pesan nasi sama kita, Pak. Taruhlah semuanya pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa daerah mereka masing-masing. Pakai bahasa Indonesia. Tapi bersamaan, Bu, saya nasi pakai telur ya. Saya telur tapi nggak pakai sambal ya. Saya pakai ikan tapi jangan pakai sambal. Nanti saya minumnya es jeruk. Kira-kira ibunya dengar atau tidak, Pak? Dengar. Tapi ketika nganterin, keliru atau benar? Ya, keliru. Ya, yang es teh mana yang es teh? Yang nasi telur siapa? Ya gitu. Ya. Kadang tadi siapa yang nasi ayam? Nggak ada, Bu.
Dia dengarnya ada yang pesan ayam padahal nggak ada yang. Itulah pendengaran apa? Manusia sangat-sangat terbatas. Kemudian manusia itu kalau dengar suara yang kecil dia nggak dengar. Kalau ada suara yang kecil dia nggak dengar. Suara terlalu besar dengar tapi nggak paham, benar nggak Pak? Ya, jadi kalau saya misalkan pakai mikrofon kemudian saya teriak-teriak, kira-kira antum bisa paham nggak apa yang saya katakan? Mungkin nggak paham. Ya. Saya pernah ceramah 1 jam pakai mic ya, itu saya sudah kayak berkobar-kobar lah, ceramah semangat sekali. Selesai ceramah kemudian dibuka sesi pertanyaan, ada yang angkat tangan. Pak Ustadz sepertinya seru sekali tadi yang disampaikan. Tapi saya nggak paham karena mic-nya nggak jelas sama sekali. Wah saya bingung. Saya 1 jam itu orang gini-gini itu ngantuk atau paham? Ya. Jadi udah keras-keras saya bacakan dalil sudah. Tapi ternyata 1 jam itu nggak paham dan semuanya mengiyakan. Dan DKM memang kendala di mikrofonnya nih saat ini, apa namanya, sound systemnya memang bermasalah. Terus kenapa kok saya disuruh ceramah 1 jam itu ngangguk-ngangguk ya? Ya, seperti itulah pendengaran apa? Manusia yang sangat terbatas. Jadi kalau kecil nggak dengar, terlalu keras juga apa? Juga nggak kedengaran. Dengar tapi apa nggak jelas. Tapi Allah Subhanahu wa taala suara selirih apapun maka Allah Subhanahu wa taala apa? Maha mendengar. Makanya bisa dibaca ya kisah dalam surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah itu kan tentang apa surat Al-Mujadilah itu, Pak? Tentang wanita yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suaminya. Dia datang kepada Nabi, ya. Jadi Mujadilah itu adalah artinya wanita yang mendebat. Jadi dia datang mengadu, dinasihati, didebat lagi Nabi. Tapi dengan suara yang lirih. Di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada Aisyah, tapi Aisyah nggak dengar. Padahal kan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kecil. Rumahnya Nabi itu digambarkan kalau kita berdiri, ya ada orang berdiri kemudian angkat tangan itu kesentuh atapnya. Rumah antum seperti itu nggak Pak? Rumah kita kan tinggi. Kalau mati lampu perlu diganti, harus naik kursi dulu baru kita bisa apa? Ganti atau paling nggak pakai tongkat ya. Nah, ada tongkat untuk ganti apa? Lampu. Saking tingginya atap rumah kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan rumahnya tangan di ke ataskan itu sudah nyentuh apa? Atapnya. Dan digambarkan kamarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking kecilnya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat malam Aisyah apa? Tidur. Sehingga kalau Nabi mau sujud kaki Aisyah apa? Digeser dulu. Ya apa namanya? Dilipat. Nanti kalau Nabi berdiri kakinya ya lurus lagi. Karena memang kalau Nabi itu sholat kan berdirinya apa? Lama. Ya, kalau kita kan surat yang kita sukai, yang kita cintai Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas itu kalau istri kita kakinya nekuk nggak masalah. Ya. Tapi kalau Nabi kan disebutkan satu rakaatnya itu sampai kadang 5 juz ya. Ini kalau Aisyah nekuk terus kan pegel bisa apa? Semutan. Sehingga diluruskan. Nanti kalau Nabi mau sujud baru apa? Ditekuk kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Yang menunjukkan kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecil, rumahnya Nabi kecil, sehingga kalau seandainya ada orang datang berbisik-bisik, ya bisa jadi ada kemungkinannya apa? Dengar. Tapi Aisyah nggak dengar, menunjukkan ini suara wanita ini ketika datang kepada Nabi sangat apa? Sangat pelan sekali. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di atas langit itu mendengar. Makanya kan turun surat Al-Mujadilah itu ayat pertamanya apa? Laqad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Allah Subhanahu wa taala apa? Telah mendengar ya debatnya wanita ini kepada engkau wahai Rasul tentang suaminya. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala yang namanya As-Sami ya, yang Maha mendengar, yang beda dengan pendengarannya apa? Manusia. Makanya
Allah Subhanahu wa taala itu namanya dikasih maha depannya, yang maha apa? Mendengar. Dan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hakikatnya. Misalkan nama Allah Al-Ghafur, ya, Allah Maha Pengampun. Ya memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha apa? Pengampun. Allah Ar-Rahman, ya memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha apa? Menyayangi. Tidak sebagaimana nama-nama manusia. Manusia itu kadang dikasih nama anaknya itu dengan soleh, tapi ternyata kelakuannya tidak apa? Tidak soleh, toleh, benar nggak Pak? Anaknya dikasih nama Sidik misalkan, tapi ya Sidik artinya apa? Jujur, tapi ternyata anaknya suka bohong. Itulah manusia yang terkadang nama tidak sesuai dengan apa? Sifatnya. Kalaulah sama, namanya soleh, soleh beneran juga anaknya, tapi kadang kesolehannya itu tidak sempurna. Ada kalanya dia ketiduran sehingga nggak sholat berjamaah, ada kalanya dia berbuat kezaliman, ya, tapi secara keseluruhan, secara umum dia ini adalah anaknya apa? Saleh. Tapi kesolehannya itu tidak apa? Tidak sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya nama sesuai dengan apa? Hakikatnya dan apa? Dan sempurna. Yaitu baru satu nama Allah Subhanahu wa taala sudah sangat luas sekali apa? Maknanya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menyamai dalam nama dan sifat-sifatnya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala misalkan disebutkan Al-Hayyu, yang maha apa? Yang maha hidup. Apa makna yang maha hidup itu? Yang maha hidup itu maknanya adalah tidak didahului ya sesuatu, dan juga tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Itu makna Al-Hayyu. Jadi tidak ada awal dan juga tidak ada apa? Akhirnya. Kalau kita ini kan hidup, tapi kita ada apa? Awalnya. Artinya sebelum kita ini lahir ya kita tidak ada, dan nanti kita akan apa? Berakhir, akan meninggal dunia. Jadi qul huwallahu ahad artinya adalah katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Esa. Esa dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. As-Samad ini salah satu daripada nama Allah yang disebutkan maknanya itu sampai para ulama berselisih, ada sekitar 26 makna daripada apa? Daripada As-Samad. Kita ambil satu saja makna daripada As-Samad. Maknanya adalah dialah Allah yang maha sempurna dalam sifatnya dan yang dibutuhkan seluruh makhluknya, yang kafir maupun yang mukmin. Jadi As-Samad itu maknanya adalah dialah Allah yang maha sempurna dalam sifatnya dan yang dibutuhkan seluruh makhluknya, yang mukmin maupun yang kafir. Jadi yang kafir juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir pun apa? Butuh kepada Allah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam surat Al-Ankabut. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika mereka naik di atas bahtera, ya kemudian datang badai besar, maka mereka ini orang-orang kafir berdoa kepada Allah. Da'awullah, mereka berdoa kepada Allah dan memurnikan doanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falamma najjahum, setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idzahum yusyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini menggambarkan bahwasanya orang-orang kafir mereka juga apa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh makhluk mereka butuh kepada Allah. Sekalipun dia adalah apa? Orang-orang kafir. Makanya juga dalam hadis disebutkan ada seorang yang bernama Husain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah tanya sama Husain ini, "Ya Husain, kam ta'budu ilahan? Berapa Tuhan yang engkau sembah?" Maka dia menyebutkan, "Saya menyembah kepada 7 Tuhan. 6 di bumi, satunya di langit." Ya. Yang di bumi ini saya menyembahnya kalau lagi senang-senang. Nanti minta kepada yang di langit itu kalau dalam kondisi apa? Susah, terjepit, baru minta kepada Tuhan yang ada di langit. Ya, jadi ini makna daripada apa? As-Samad. Itu seluruh makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mukmin maupun yang kafirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu melahirkan kemudian punya anak, ya. Anak itu biasanya mirip sama siapa? Sama orang tuanya, benar nggak Pak? Ya, anak itu mirip sama orang tuanya, maka ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi Allah. Oleh karena itu ayat ini membantah kepada kelompok-kelompok atau agama-agama yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Agama apa saja yang menyatakan Allah punya anak? Ya, Nasrani mengatakan bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Kemudian agama apa lagi? Agama Yahudi yang mengatakan Uzair itu sebagai anak Allah. Kemudian siapa lagi, Pak? Yang mengatakan Allah itu punya anak. Selain Yahudi, Nasrani, siapa lagi? Orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, ya. Mereka adalah mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik itu ada di antara mereka yang meyakini bahwa malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Maka dibantah dengan ayat ini, ya, lam yalid walam yulad. Dan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak adalah hal yang sangat berat, ya. Perkataan yang sangat ingkar. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Maryam itu mengecam keras mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya apa? Punya anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadar rahman walada. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Ar-Rahman itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian itu telah mendatangkan perkataan yang sangat ingkar. Takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir bumi itu pecah, ya, langit pecah, ya, gunung meletus. Gara-gara apa? Gara-gara kalian mengucapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki apa? Memiliki anak. Oleh karenanya bisa kita saksikan, ya, kalau sudah akhir tahun itu bagaimana banyak sekali musibah yang terjadi di akhir-akhir apa? Di akhir tahun itu banyak sekali musibah yang terjadi. Kenapa? Karena tepat di akhir tahun itu banyak orang yang mengucapkan apa? Bahwasanya, ya, telah lahir Nabi Isa sebagai anak Allah. Maka dari itu berat ketika kita sebagai seorang muslim ikut mengucapkan selamat apa? Selamat Natal. Ya, berat ketika kita sebagai seorang muslim itu kemudian ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Karena ketika kita mengucapkan, ya, selamat Natal berarti artinya apa? Selamat atas kelahiran Nabi Isa sebagai anak Allah. Ya, ini berat, ya.
Maka jangan sampai kita ikut-ikutan dengan dalil toleransi. Toleransi tidak demikian. Toleransi itu adalah ketika kita membiarkan mereka beribadah. Kita biarkan mereka ibadah, tidak kita ganggu, itulah toleransi. Jadi bukan kita ikut-ikutan kemudian mengucapkan selamat apa? Selamat Natal, karena ucapan tersebut adalah ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah, membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Yang mana ucapan tersebut mengatakan Allah punya anak itu adalah ucapan caci maki terhadap Allah. Jadi kalau kita mengucapkan ya selamat Natal berarti kita mencaci maki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak kita yang misalkan dicaci maki, kita aja marah. Bagaimana ini kemudian yang dicaci maki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syatamani ibnu Adam, walam yakun lahu ayyashtamani." Bani Adam mencaci makiku dan dia tidak pantas untuk mencaci makiku. Kadzdzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Dan Bani Adam itu mendustakanku dan mereka tidak pantas untuk apa? Untuk melakukan demikian. Amma syatmuhu iyaya, adapun cacian mereka terhadapku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika mereka mengatakan bahwasanya aku punya anak. Adapun kedustaan ya, adapun mereka menuduh saya sebagai pendusta ya, adalah ketika mereka mengatakan bahwa aku tidak akan membangkitkan apa? Membangkitkan mereka. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, tandanya kita mencaci maki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian disebutkan dalam hadis, sekalipun Allah Subhanahu wa taala dicaci maki, Allah Subhanahu wa taala tetap sayang kepada hambanya, yaitu tetap memberikan rizki kepada siapa? Kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yakullahu kufuwan ahad." Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa Allah itu juga punya tangan ya. Kemudian Allah itu melihat, Allah itu mendengar, tetapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Makanya tadi sudah kita sampaikan tentang as-sami ya. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas apa? Jauh sekali bedanya antara pendengaran Allah dengan pendengaran apa? Manusia. Oleh karena itu kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika ditetapkan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, ya sudah. Berarti kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan. Tanpa kemudian kita samakan tangan Allah dengan tangan apa? Makhluknya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini tafsir ringkas daripada surat Al-Ikhlas. Namun sebelum kita tutup, ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil ya dari surat Al-Ikhlas ini, yaitu berkenaan dengan tauhid. Berkenaan dengan tauhid. Bahwasanya tauhid ini adalah perkara yang sangat apa? Perkara yang sangat penting. Yang dengan tauhid itu diciptakanlah siapa? Manusia. Diciptakanlah manusia dan jin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan lawan daripada tauhid itu adalah apa? Syirik. Dan masalah kesyirikan ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Ada 3 bahaya daripada kesyirikan. Yang pertama apa Pak? Bahaya daripada kesyirikan. Yang pertama adalah dia kekal di dalam apa? Neraka. Jadi orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, maka dia akan kekal di dalam neraka.
Kemudian yang kedua, bahaya daripada kesyirikan itu adalah dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni. Kalau misalkan seorang itu dia melakukan dosa besar selain daripada kesyirikan, seperti misalkan berzina, minum khamar, maka ini masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesyirikan maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa, Pak? Kira-kira bahaya daripada kesyirikan. Yang pertama kekal di neraka, yang kedua adalah dosanya tidak diampuni. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga itu adalah menjadikan seorang amalannya terhapus apa? Seluruhnya. Jadi andai kata ada orang yang awalnya dia mentauhidkan Allah, dia muslim, dia salat 5 waktu, bahkan semangat untuk mengerjakan salat 5 waktu. Kemudian dia sedekah, dia puasa, dia umroh, bahkan umrohnya tidak 1 kali tapi berkali-kali, dia juga haji. Tapi kemudian di akhir kehidupannya dia melakukan kesyirikan, maka akan apa? Akan terhapus seluruh amalannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau Muhammad melakukan kesyirikan, maka akan aku hapus seluruh apa? Amalanmu. Seandainya orang yang melakukan kesyirikan ini amalannya terhapus, kemudian dia taubat, itu yang terhapus balik lagi atau mulai dari nol, Pak? Paham nggak pertanyaan? Paham ya? Jadi udah terhapus, tapi sebelum dia meninggal dia taubat. Itu balik lagi atau dia mulai dari nol? Ya. Balik lagi atau mulai dari nol? Ya. Dari nol. Ada yang mengatakan dari nol. Ada yang mengatakan balik lagi. Ya. Wallahu taala alam, yang benar adalah ya balik lagi. Sebagaimana perkataan daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu an, yang dia bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya saya ini dulu wahai Rasul sebelum saya Islam itu saya adalah orang yang baik. Artinya suka bersedekah, suka bantu orang-orang yang susah. Apakah itu amalan-amalan yang saya kerjakan itu saya bawa ketika saya masuk Islam atau tidak? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan aslam ta'ala masalafa min khair. Kamu masuk Islam dengan membawa seluruh amalan, seluruh kebaikan yang dulu pernah engkau apa? Kerjakan. Ya, mudah-mudahan ini pendapat yang kuat, pendapat yang benar, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi sehingga ketika ada orang yang musyrik, amalannya seluruhnya terhapus, kemudian ketika dia taubat, dia akan ya dikembalikan amalan-amalan yang pernah apa? Yang pernah terhapus dahulu. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa penyebab daripada kesyirikan? Ya, apa penyebab daripada kesyirikan? Di antara penyebab daripada kesyirikan itu adalah yang pertama permainan syaitan. Ya, permainan syaitan, yaitu seorang digoda, akhirnya dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang kedua adalah tamaknya manusia terhadap dunia. Tamaknya manusia terhadap apa? Dunia. Sehingga mereka terkadang membuat kuburan-kuburan keramat demi bisa mendapatkan apa? Dunia. Dibuatlah kuburan itu keramat padahal nggak ada orangnya di dalam, ya. Kemudian dibuat nanti yang datang kunjungan ke sana itu kemudian apa? Bayar. Ini diantara penyebab daripada apa? Kesyirikan, yaitu tamaknya apa? Manusia terhadap dunia. Sehingga ya kita bisa ngelihat ya bagaimana kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang di situ dianggap wali, sehingga orang-orang datang itu kan banyak sekali apa? Hartanya di sana. Masuk bayar sekian, nanti kalau mau dibimbing doa ada apa? Ada bayarannya lagi. Ini ya penyebab daripada apa? Kesyirikan. Kemudian di antara penyebab daripada kesyirikan di antaranya adalah karena berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Ya berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Kita bisa ngelihat
penyebab terjadinya syirik pertama kali di muka bumi ini adalah karena apa? Karena berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Itu di zaman siapa? Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu orang-orang berada di atas tauhid. Nah, mulai ada kesyirikan itu terjadi awal mulanya di zaman Nabi Nuh. Ketika ada orang-orang saleh yang bernama ya Wad dan Suwa, Yaghuz, Ya'uq dan Nasr. Ini orang nama-nama orang saleh. Ketika mereka meninggal dunia, kemudian datang syaitan membisikkan kepada orang-orang yang masih hidup itu dengan bisikan yang baik-baik. Ini orang-orang soleh, coba dibuatkanlah gambar, dibuatkan patung, letakkan di tempat ibadah apa? Kalian. Nanti ya tujuan daripada patung-patung atau gambar-gambar tersebut adalah untuk memberikan motivasi kepada kalian. Sehingga ketika kalian masuk tempat ibadah, ngelihat, wah ini dulu fulan ini kalau zikir itu sampai nangis-nangis misalkan. Atau fulan ini dulu kalau dia zikir itu dari ba'da subuh nanti pulang menjelang zuhur misalkan. Ya. Jadi teringat bagaimana semangatnya orang soleh apa? Tersebut. Bagus atau tidak ini Pak? Ya, bagus. Awalnya memang bagus. Syaitan itu ketika ingin menjerumuskan manusia, itu tidak langsung main cantik. Ya. Ini kalau disuruh syirik ini orang-orang punya ilmu, ya nggak mempan. Maka dibagus-bagusi dulu bisikannya. Begitu sudah dibuat, kemudian mereka-mereka yang membuat patung-patung tersebut meninggal, datang generasi berikutnya yang tidak punya apa? Ilmu. Dibisikilah sama syaitan. Ini dulu nenek moyangmu apa? Menyembah, meminta kepada apa? Patung-patung ini. Akhirnya mereka pun apa? Menyembah kepada patung-patung tersebut. Ya. Inilah awal mula daripada apa? Kesyirikan. Oleh karena itu, kenapa Uzair dianggap oleh mereka sebagai anak Allah? Ya, dianggap sama orang-orang Yahudi sebagai anak Allah. Kenapa Uzair dianggap sebagai anak Allah? Ya, karena Uzair ini adalah orang yang saleh. Sebutkan Uzair ini sebagai orang yang saleh. Bisa nanti dibaca kisahnya ya dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 259. Itu disebutkan itu adalah yang disebut dalam ayat tersebut adalah Uzair. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Jadi disebutkan ada seorang yang lewat di suatu kampung yang sudah hancur ya. Jadi di zaman Uzair ini ada serangan dari Bukhtanasar. Sehingga kampung-kampung itu apa? Hancur. Maka Uzair bergumam, bagaimana ya caranya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kampung ini kembali? Menghidupkan orang-orang yang sudah mati di kampung ini bagaimana ya caranya? Jadi Uzair bukan tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia, beliau cuma ya bergumam saja dengan demikian. Fa amatahullahu mi'ata'am, maka Allah buat Uzair ini mati selama 100 tahun. Summa ba'atsa. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan kembali Uzair ini. Kemudian ditanya, qala kam labith, berapa lama engkau tidur? Maka dia mengatakan labithtu yauman aw ba'da yaum. Saya tidur itu cuma sehari aja. Ya, atau setengah apa? Setengah hari. Kemudian dikatakan qala bal labista mi'ata'am. Kamu itu sudah tidur selama 100 tahun. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Coba kamu lihat ya makananmu, minumanmu, dan lihat juga kepada keledaimu. Ya. Lihat itu kepada apa? Lihat kepada keledaimu. Jadi keledainya itu sudah jadi tengkorak. Dan kami akan jadikan engkau sebagai tanda ya, kebesaran kami di hadapan manusia. Wandur ilal idham kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma. Lihat pula kepada tulang-tulang itu. Jadi disebutkan Uzair itu ada yang menceritakan yang pertama kali
dihidupkan dari Uzair ini adalah diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia disuruh melihat kepada tulangnya. Dia lihat kepada tubuhnya itu masih berupa tulang apa? Tulang belulang. Dia melihat, kan dia penasaran bagaimana cara Allah apa? Membangkitkan apa? Manusia. Maka dia dibuat mati oleh Allah 100 tahun dan sudah menjadi tulang belulang, maka disuruh ngelihat, wandur ilal idham kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma. Ya, lihat kepada tulang itu bagaimana kami ya menutupnya kembali dengan apa? Dengan daging. Jadi ketika dia melihat ya tulang-tulang yang tadinya sudah hancur itu kemudian tersusun kembali, kemudian ya dibalut dengan apa? Daging oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Uzair ini hidup kembali setelah 100 tahun dia tertidur atau dimatikan oleh Allah, maka Uzair ini pulang. Dia pulang ke rumahnya. Ketika dia pulang ke rumahnya, orang-orang, siapa kamu? Maka dia mengatakan, saya Uzair. Uzair itu kan sudah mati 100 tahun yang lalu. Saya Uzair benar. Maka dia masuk ke rumahnya, di situ ada kerabatnya yang masih hidup, dia udah tua, dia kenal dengan Uzair. Dilihat ciri-cirinya, tandanya, iya. Ini Uzair ini benar. Ini siapa? Uzair. Ini orang soleh ini Uzair ini. Ya. Yang dijadikan tanda sebagai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Uzair ya pergi ke sebuah gunung di mana dulu dia pernah menimbun Taurat. Kemudian digali, ternyata Taurat itu sebagian hurufnya sudah apa? Hilang. Kemudian didikte sama Uzair. Jadi Uzair ini dibuat hafal oleh Allah Subhanahu wa taala, didikte ulang ya dari awal sampai apa? Akhirnya. Maka dari situlah kemudian Uzair ini dianggap sebagai anak Allah oleh orang-orang Yahudi. Ya, jadi penyebab daripada kesyirikan adalah orang-orang itu terlalu berlebihan terhadap orang-orang saleh. Oleh karena itu kita bisa lihat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya berusaha agar umatnya ini tidak berlebih-lebihan terhadap beliau. Di antara usaha Nabi agar umatnya tidak berlebih-lebihan terhadap beliau, karena beliau ini adalah Abdullahi wa Rasul. Beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah melarang umatnya untuk memuji beliau terlalu berlebihan. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk memuji beliau terlalu berlebihan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di atas minbar. Nabi mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Tapi ucapkanlah bahwasanya sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, dan ucapkanlah bahwasanya aku ini adalah hamba dan utusan Allah. Ini cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yaitu dilarang umatnya ini terlalu berlebihan dalam memuji beliau. Oleh karena itu ketika ada sahabatnya yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Muhammad. Ini ucapan yang benar atau keliru, Pak? Keliru, ya. Ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataja'ala lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai apa? Tandingan untuk Allah. Yang benar apa ucapannya? Masya Allahu summa syi'ta, ya. Atas kehendak Allah kemudian kehendak engkau. Jadi kalau misalkan kita tertolong, ya kita sakit atau anak kita sakit, kemudian ditolong sama dokter, kemudian kita hendak mengucapkan rasa terima kasih kita kepada dokter ini, maka kita mengatakan ya alhamdulillah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak engkau wahai dokter, sehingga anak saya ini bisa apa? Selamat. Jadi pakai kemudian, bukan pakai kata apa? Dan. Kalau dan itu berarti menyamakan antara dokter itu dengan siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, usaha Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar beliau tidak terlalu dipuja, ya, agar umatnya itu tidak terlalu berlebihan terhadap beliau, adalah beliau tidak suka ketika beliau datang kemudian disambut dengan apa? Berdiri. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam nggak suka ketika misalkan beliau datang kemudian disambut oleh para sahabat dengan apa? Berdiri. Kemudian yang terakhir, cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar umatnya itu tidak terlalu berlebihan terhadap beliau adalah Nabi berwasiat tentang kuburannya. Nabi berwasiat tentang apa? Kuburannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, laknatullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai apa? Masjid. Dan Nabi juga mengatakan, la taj'alu qabri ida. Jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai id. Id itu artinya apa, Pak? Hari raya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Jangan jadikan kuburanku itu sebagai hari raya, kata Nabi. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya hari raya itu bagaimana? Maksudnya id. Id itu artinya adalah yang berulang. Ya. Seperti id, hari raya Idul Fitri itu kan dia berulang setiap apa? Tahunnya. Jadi artinya adalah jangan jadikan kuburanku sebagai id, yaitu yang didatangi berulang-ulang. Setiap hari datang ke kuburan Nabi, setiap hari datang ke kuburan Nabi. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita tidak dapati para sahabat itu kemudian setiap hari datang ke kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya, ya. Tapi bukan berarti kemudian kita dilarang untuk apa? Ziarah ke kuburan Nabi. Kita diperintahkan kalau memang kita sudah sampai di Madinah, kemudian kita menziarahi kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dilarang adalah kemudian kita bolak-balik, ya, datang ke kuburan Nabi setiap hari, mungkin setiap hari bisa 2-3 kali. Inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa surat Al-Ikhlas adalah mengandung, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah disebutkan, ya, setara dengan sepertiga apa? Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an itu ada 3 pokok bahasan tentang tauhid, kemudian cerita-cerita, dan tentang apa? Hukum-hukum. Ya, wallahu taala alam. Mungkin sebelum kita tutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wallahu taala alam. Saya belum pernah jumpa, ya, hadis keutamaan baca surat Al-Ikhlas 100 kali. Ya, surat Al-Ikhlas 100 kali saya belum apa? Menjumpai hadisnya. Jadi hanya 10 kali saja, hanya 10 kali. Dan keutamaannya daripada surat Al-Ikhlas itu adalah ketika dia digabungkan dengan surat Al-Falaq dan surat apa? An-Nas, itu saja yang dibaca setiap pagi dan sore sebanyak apa? 3 kali, ya. Kemudian dibaca juga 3 kali ketika seorang hendak apa? Tidur, ya. Digabungkan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Adapun dibaca 100 kali, ya, kalau misalkan teman kita ada yang mengamalkan demikian, kita tanya mana dalilnya, ya, seperti itu. Ibaratnya mana dalilnya, mana apa namanya, ya, dalil yang menguatkan amalan tersebut. Kalau nggak ada dalil, yang ngapain kita apa?
amalkan. Ya khawatirnya tadi kalau kita amalkan ya justru bukan kita mendapatkan pahala tapi bisa mendapatkan apa? Dosa, karena tidak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ada riwayatnya 10 kali, itu pun tadi apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Oleh karenanya kalau kita searching ya, kita lihat di Google keutamaan daripada surat Al-Ikhlas. Kalau dari situs-situs yang istilahnya situs-situs yang memang terpercaya, itu dalil hadis ini jarang ada yang menampilkan. Tapi kalau yang tadi imam baca Al-Ikhlas ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hubbuka iyaha ada khalaqal jannah, kecintaanmu kepada Al-Ikhlas akan memasukkan ke dalam surga, itu masih ada. Dan hadisnya apa? Hadis-hadisnya sahih. Tapi tentang hadis baca 10 kali ini itu diperselisihkan ya, diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mendoifkan, melemahkan ya. Namun ada yang mensahihkan, tadi diantaranya adalah Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Kalau sampai 100 saya belum dapat lafadz hadisnya. Kalau ada lafadz hadisnya mungkin bisa kita cari ya, derajat apa derajat hadisnya seperti itu. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Salat bar itu kayak gimana? Lafadznya gimana? Lafadznya bagaimana? Bukan yang tola al badru, bukan ya? Tola al badru alaina, bukan ya? Ya, Allah taala alam ya. Memang ada salawat-salawat itu yang dia ya, jadi ada memang yang salawat-salawat itu dia terlalu berlebihan dalam memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan memujinya itu sampai kepada level di mana mereka menyamakan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan dalam pujiannya itu wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Ya, yang mana ilmumu itu wahai Rasul adalah ilmu Lauhul Mahfuz. Jadi seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Maka ini tidak benar, ini terlalu apa? Berlebihan ya, terlalu berlebihan. Jadi cukup kita dengan bersolawat itu dengan salat yang diajarkan seperti salawat Ibrahimiyah, atau dengan kita bersalat Allahumma shalli ala Muhammad itu sudah apa? Cukup. Atau dengan sallallahu alaihi wasallam itu sudah apa? Sudah cukup. Adapun misalkan salawat yang dibuat-buat, yang khawatirnya itu terlalu berlebihan dalam memuji Nabi sehingga pujiannya tersebut menyamakan antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sudah tegas Nabi mengatakan fakulu ini Abdullahi wa Rasul. Saya ini adalah hamba dan juga apa? Utusannya. Ini jangan dilalaikan, jangan dilupakan. Kalau Nabi itu hamba, ya, Nabi itu adalah hamba, supaya seorang itu tidak terlalu berlebihan kepada Nabi. Kemudian ditambah Nabi itu adalah Rasul, supaya orang itu tidak apa? Meremehkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Jadi ada pernah ya kisah saja. Sebutkan biasa kalau lagi musim haji itu para masyayikh disebar ya, ngisi ke tenda-tenda atau ke masjid-masjid yang di situ
tempat di mana banyak jamaah Melayu, Indonesia, Malaysia sholat di situ. Nah biasanya ada syekh ceramah, kemudian ada penterjemah. Ya ada penterjemahnya dari orang Indonesia, dari mahasiswa biasa. Ada yang katakan, wahai syekh, boleh nggak kita baca salawat ini? Oh boleh kata saya. Namanya salawat itu apa? Bagus. Jadi harusnya ditanya dulu lafadz salawatnya bagaimana. Ya, seperti itu. Jadi bagus kalau ada orang tanya salawat ini hukumnya bagaimana. Tanya lafadznya bagaimana. Khawatirnya tadi lafadznya itu ternyata mengandung kesyirikan. Kemudian kita mengatakan apa? Boleh karena kita nggak tahu. Kita tahunya cuma salawatan saja. Ya tahunya cuma apa? Salawat. Kalau salawat itu kan apa? Bagus. Ya, tapi kalau ada salawat-salawat yang tadi nama-namanya itu yang ternyata mungkin terlalu berlebihan dalam memuji Nabi, maka ini yang tidak diperbolehkan dan bisa jadi jatuh kepada kesyirikan. Wallahu taala alam. Ada lagi Pak? Cukup ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.